Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdini dengan NIM 22090250102 dari kelas A Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil salah satu materi book chapter saya yang berjudul Evaluasi Pembelajaran. Pembahasan pertama yaitu konsep dasar evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran, pengukuran pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran merupakan suatu hierarki. Evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sedangkan pengukuran pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan objek yang akan diukur. Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu kegiatan membandingkan atau menerapkan hasil pengukuran untuk memberikan nilai terhadap objek penilaian. Dalam konteks pembelajaran adalah memberikan nilai terhadap siswa. Evaluasi hasil belajar dapat diartikan sebagai suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi atau data yang diperlukan sebagai dasar untuk membuat alternatif keputusan. Pembahasan materi selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki tujuan atau fungsi yaitu pertama, penilaian berfungsi selektif. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Penilaian itu sendiri mempunyai beberapa tujuan, antara lain A. Untuk memilih peserta didik yang dapat diterima di sekolah tertentu. B. Untuk memilih peserta didik yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya. C. Untuk memilih peserta didik yang seharusnya mendapat beasiswa. D. Untuk memilih peserta didik yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Apabila alat digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan peserta didik. Di samping itu, diketahui pula sebab-sebab kelemahan itu. Jadi, dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosa kepada peserta didik tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahui sebab-sebab kelemahan ini, maka akan lebih mudah dicari untuk mengatasinya. Ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat adalah sistem belajar sendiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar, baik itu berbentuk modul maupun paket belajar yang lain. Sebagai alasan dari timbulnya sistem ini adalah adanya pengakuan yang besar terhadap kemampuan individual. Setiap peserta didik sejak lahirnya telah membawa bakat sendiri, hingga pelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaan yang ada. Akan tetapi disebabkan oleh keterbatasan sarana dan tenaga, pendidikan yang bersifat individual kadang-kadang sukar sekali dilaksanakan. Pendidikan yang bersifat melayani perbedaan kemampuan adalah pengajaran secara kelompok. Untuk dapat menentukan dengan pasti kelompok mana seorang peserta didik harus ditempatkan, digunakan suatu penelitian. Sekelompok peserta didik yang mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Fungsi dari penilaian dimaksud untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Telah disinggung pada bagian sebelum ini, keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu guru, metode atau strategi pembelajaran, media pembelajaran, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan evaluasi pembelajaran.
Tujuan evaluasi pembelajaran terdiri dari 4. Pertama, keeping track. Keeping track yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, guru harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis dan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Kedua, checking up. Checking up yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui bagian mana dari materi yang sudah dikuasai peserta didik dan bagian mana dari materi yang belum dikuasai. Ketiga, finding out. Finding out yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Keempat, summing up. Summing up yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. Penjelasan selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran juga dibagi menjadi 2, yaitu pertama, jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan terdiri dari 5, yaitu pertama, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan peserta didik beserta faktor-faktor penyebabnya. Kedua, evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih peserta didik yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Ketiga, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan peserta didik dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Keempat, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Kelima, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan bekerja peserta didik. Selanjutnya yaitu jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Jenis evaluasi berdasarkan sasaran terdiri dari 5. Pertama, evaluasi konteks. Evaluasi konteks adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program, baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Kedua, evaluasi input. Evaluasi input yang diarahkan untuk mengetahui input, baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ketiga, evaluasi proses. Evaluasi proses adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan, dan sejenisnya. Keempat, evaluasi hasil atau produk. Evaluasi hasil atau produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Kelima, evaluasi outcome atau lulusan. Evaluasi outcome atau lulusan adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar peserta didik lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip umum evaluasi pembelajaran. Prinsip umum evaluasi pembelajaran terdiri dari 5. Prinsip pertama yaitu kontinuitas, di mana evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental. Kedua, komprehensif, yaitu harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Ketiga, adil dan objektif,
di mana semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Keempat, kooperatif, di mana dalam kegiatan evaluasi Anda hendaknya bekerja sama dengan semua pihak. Kelima, praktis, yaitu mudah digunakan. Pembahasan selanjutnya adalah teknik evaluasi. Instrumen atau alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas atau mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Alat evaluasi tersebut dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu yang dievaluasi dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Dalam menggunakan alat tersebut, evaluator menggunakan cara atau teknik, yaitu dengan teknik evaluasi. Teknik evaluasi tersebut terbagi ke dalam dua macam, yaitu pertama, teknik non-test. Teknik non-test terdiri dari 5, yaitu skala bertingkat atau rating scale, kuesioner, daftar cocok atau checklist, wawancara, dan pengamatan atau observation. Kedua, teknik tes. Teknik tes terdiri dari 4, yaitu teknik diagnostik, teknik formatif, teknik subsumtif dan sumatif, serta teknik formatif dan tes sumatif dalam praktek. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat-syarat penyusunan evaluasi. Adapun syarat-syarat dalam menyusun tes atau alat evaluasi yaitu pertama, validitas. Validitas sering diartikan dengan kesahihan. Suatu tes dikatakan valid apabila mengukur apa yang seharusnya diukur. Tes sebagai salah satu alat ukur hasil belajar dapat dikatakan valid apabila tes itu dapat tepat mengukur hasil belajar yang hendak diukur. Dengan tes yang valid, menghasilkan data hasil belajar yang valid pula. Kedua, reliabilitas. Reliabilitas sering disebut juga taraf kepercayaan atau sering disebut juga dengan keterandalan. Suatu tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila tes tersebut dipergunakan untuk mengukur secara berulang-ulang memberikan hasil yang tetap atau sama. Penilaian yang reliable atau terpercaya memungkinkan perbandingan yang reliable dan menjamin konsistensi. Ketiga, daya beda butir. Daya beda butir dimaksud mengkaji soal-soal tes dari segi kesanggupan tes tersebut dalam membedakan siswa yang memiliki kemampuan rendah dengan siswa yang memiliki kemampuan tinggi. Supranata menyatakan bahwa salah satu tujuan dilakukannya analisis adalah untuk meningkatkan kualitas soal, yaitu apakah soal tersebut dapat diterima karena telah didukung oleh data statistik yang memadai, diperbaiki karena terbukti terdapat beberapa kelemahan, atau bahkan tidak digunakan sama sekali karena terbukti secara empiris tidak berfungsi sama sekali. Keempat, yaitu efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas suatu tes adalah bahwa pelaksanaan tes atau penilaian tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Dalam melaksanakan tes, ada target yang ingin dicapai, serta melihat berbagai kondisi yang dihadapi, seperti kondisi keuangan suatu institusi, lokasi waktu yang diatur oleh pihak pengelola, dan lain-lain. Seorang guru yang baik dan arif selalu mempertimbangkan semua hal-hal yang ingin direncanakan. Kelima, objektivitas. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif. Untuk itu, penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, menggunakan bahasa yang dapat dipahami siswa, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pembuatan keputusan atau pemberian angka atau skor. Seorang guru dalam memberikan tes pada siswanya betul-betul ada target yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Begitu pula dalam membuat dan memberi penilaian dalam tes, dia bersikap netral. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.